Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya, Edi Prayetno. Baiklah, pada kali ini saya akan memberitahukan sebuah berita yang sangat menyedihkan sekali. Berita yang kemarin begitu hingar-bingar, bahkan beritanya sampai menembus langit jagat raya ini. Beritanya sampai menggemparkan istana pusat Jakarta. Berita apakah itu? Berita itu adalah adanya sumbangan sebesar 2 triliun rupiah dari keluarga Akidia Tio, yang dalam hal ini diwakili oleh anak perempuannya, yaitu Ibu Heriati. Beritanya sangat menggemparkan, seluruh Indonesia heboh, bahkan tidak tanggung-tanggung. Yang mengumumkan ini adalah Bapak Kapolda Sumatera Selatan, Bapak Irjen Polisi Eko Indra Heri, didampingi oleh Gubernur Sumatera Selatan Bapak Herman Deru. Dan pastilah ini sebuah berita yang sangat hebat sekali. Di tengah-tengah pandemi, di tengah-tengah keterpurukan bangsa ini jungkir balik mencari duit untuk membiayai biaya COVID yang sangat besar ini, untuk membeli vaksin dari luar negeri dan sebagainya. Apapun dilakukan pemerintah untuk supaya masyarakatnya sehat, supaya masyarakatnya terbebas dari penyakit ini, dan ekonomi Indonesia kembali pulih. Di tengah-tengah bencana yang maha hebat ini, tiba-tiba ada angin sorga yang menghembus. Seseorang dari Sumatera Selatan, keluarga Akidia Tio ini, menyumbangkan dananya sebesar 2 triliun rupiah. Bayangkan saudara, 2 triliun itu tidak sedikit. 2 triliun. Waktu berita ini diturunkan pertama kali, saya waktu mendengar berita ini, saya masih berpikir panjang, apa iya berita ini benar? Bahkan waktu itu saya akan membuat sebuah konten mengucapkan rasa syukur terima kasih, di mana saudara kita Akidia Tio ini tanpa memandang ras, tanpa memandang agama, ingin menyumbangkan dananya sebesar 2 triliun rupiah untuk menyumbang kepada korban COVID, dan juga untuk membiayai seluruh upaya pemerintah untuk menanggulangi penyakit COVID ini di Indonesia ini, terutama di Sumatera Selatan. Tetapi apa yang terjadi saudara-saudaraku? Ternyata berita itu zong. Saya tidak bisa membayangkan betapa malunya bapak-bapak kita di sana yang sudah mengumumkan ini. Wajahnya pasti seperti ditampar. Sangat memalukan sekali. Bahkan mewakili seluruh etnis tertentu di Indonesia ini, yang kemarin sudah diunggul-unggulkan setinggi langit, akhirnya dijatuhkan begitu saja, dihempaskan ke bumi, terhina lagi. Sebuah berita mengejutkan tadi sore sudah diberitakan di media Tribun News ya, hari Senin ini tanggal 2 Agustus 2021, bahwa saudari Heriati ini akhirnya dibawa ke Mapolda Sumatera Selatan. Beliau akhirnya dimintai keterangan soal benar atau tidak beliau akan menyumbangkan uang sebesar itu. Ternyata uang itu setelah dicek oleh Badan Keuangan Negara, dalam hal ini BPATK, ternyata tidak ada duit sebesar itu, alias song. Dengan dalih bahwa duit ini masih ada di Singapura, Hong Kong dan sebagainya, dan dengan dalih bahwa bapaknya ini, almarhum Akidia Tio ini, meninggalkan warisan yang sangat besar di sana, dan anak-anaknya ini ingin mengambil dana itu dibawa ke Indonesia. Akhirnya dengan segala upaya dilakukan oleh anak-anaknya ini untuk menarik dana itu, ternyata tidak berhasil, atau mungkin zong tadi. Sebuah usaha yang sangat luar biasa. Saya salut dengan Bapak Dahlan Iskan, mantan menteri kita ini, meskipun beliau saat ini sudah uzur ya, tetapi jiwa jurnalistiknya, kepekaannya masih peka untuk melihat hal semacam ini.
Waktu berita ini diturunkan, Bapak Dahlan Iskan langsung mengecek lokasi, mendatangi beberapa keluarga di Sumatera sana. Bahkan di halaman website beliau, website resmi oleh Bapak Dahlan Iskan ini, yaitu di websitenya www.diswe.id, beliau di sana menceritakan bagaimana beliau ketemu seseorang yang sangat dekat hubungannya dengan Ibu Heriati ini, dan apa yang ditemukan oleh Bapak Dahlan Iskan. Di sana dikatakan bahwa jangankan duit sebesar itu, dia hutang 3 miliar saja ke seseorang, sampai hari ini keluarga Heriati ini tidak bisa membayarnya. Ini dikorek oleh keterangan seseorang dalam penelusuran beritanya, yaitu yang dilakukan investigasi berita news investigation oleh Bapak Dahlan Iskan. Ternyata di sana ditemukan data-data yang sangat mencurigakan, dan memang betul akhirnya hari ini diumumkan. Nanti mungkin akan diumumkan oleh kepolisian Sumatera sana, akan ada press release secara resmi untuk masalah ini. Tetapi saya sangat salut sekali dengan kepekaan Bapak Dahlan Iskan ini. Bapak Dahlan Iskan ini dulu adalah dosen tamu di universitas saya. Saya dulu kuliah di jurnalistik, dan beliau sering mengajari kami anak mahasiswa jurnalistik dengan ilmu-ilmu jurnalistik beliau untuk disampaikan pada mahasiswa saat itu. Dan saya sangat salut dengan Bapak Dahlan Iskan ini. Ternyata apa yang beliau khawatirkan ternyata terjadi. Insting jurnalistik Bapak Dahlan Iskan tepat sekali, mencurigai ini akan sangat sulit sekali direalisasikan. Kenapa? Karena waktu itu hanya secara simbolis. Kalau dia memang ingin menyumbang, kenapa harus secara simbolis dengan dalih uang sangat besar itu, dan nanti transferannya akan bertahap. Tapi yang jelas hari ini sudah terjawab bahwa ternyata sumbangan itu song adanya, terhempas. Kecewa semuanya. Bahkan saya yakin bapak-bapak pejabat di sana sangat kecewa. Saya tidak bisa membayangkan malunya mereka yang sudah mengumumkan di depan publik dengan bangganya. Bahkan channel-channel yang lain, terutama channel-channel dari non-muslim, mengagung-agungkan setinggi langit ini, membuat berita yang sangat luar biasa bahwa etnis tertentu, kelompok tertentu dengan semangat untuk mengasihi, menyumbangkan dananya sekian besar untuk masyarakat Indonesia. Bahkan channel-channel besar di beberapa channel-channel tokoh-tokoh kita juga berlomba-lomba untuk memberitakan masalah ini, bahkan mengadakan sebuah pemberitaan yang sangat luar biasa dan sangat menghebohkan di negeri ini. Dan sekali lagi sangat kecewa, semua masyarakat Indonesia akhirnya terhempas dengan janji-janji kosong. Ya, saudara-saudaraku sekalian, untuk Anda yang masih mempunyai kelebihan rezeki, untuk Anda orang-orang kaya, bersatulah. Ini sebuah tamparan pada Anda semuanya, dan ini sebuah peringatan. Ayo berlomba-lomba untuk berderma, sumbangkan harta-harta Anda untuk membantu sesama kita. Saat ini korban-korban COVID berjatuhan, anak-anak yatim, ada banyak yang terjadi anak yatim, bahkan ada anak yatim piatu. Bahkan di beberapa tempat mereka sangat kesusahan mencari oksigen, mencari rumah sakit dan sebagainya, bahkan mencari nafkah karena kena PPKM ini. Sumbangkan sedikit harta-harta Anda, tidak usah menunggu triliun, miliar, apapun tolong berikan. Berlomba-lomba untuk bersedekah, berlomba-lomba untuk menyumbangkan dan meringankan beban daripada pemerintah untuk menanggulangi penyakit COVID ini. Di Indonesia tidak kekurangan orang kaya, banyak orang kaya. Di Indonesia banyak sekali orang kaya. Mobil-mobil miliaran bisa beli, ratusan miliar bisa beli. Saya yakin Anda pastilah mempunyai dana yang cukup, dan saya mengetuk pintu hati Anda. Jika Anda seorang kaya, dermakan, sumbangkan kekayaan Anda untuk menolong sesama yang saat ini sangat membutuhkan, dan terutama untuk orang-orang muslim. Nabi Muhammad sudah mengajarkan kita banyak hal.
Nabi sudah mengajarkan bagaimana Nabi harus menyerukan kita harus bersedekah, banyak-banyak sedekah. Sedekah itu menolak bala, sedekah itu bisa menolak bala, dan sedekah itu tidak membuat Anda miskin. Semakin banyak Anda bersedekah, rezeki Anda akan semakin bertambah. Saya yakin itu. Demikian saudara-saudaraku, berita yang sangat menyedihkan, berita yang sangat tidak enak didengar. Saya tidak bisa membayangkan bagaimana pejabat-pejabat kita dibuat malu oleh orang satu ini. Dan pemerintah pasti akan sebentar lagi akan mengumumkan secara resmi berita ini. Dan mungkin hari ini sudah diumumkan, mungkin malam nanti. Yang jelas sumbangan itu song adanya. Demikian dari saya, saudara-saudaraku, tetap sehat, jaga imun, jaga iman, dan jaga kesehatan Anda. Semoga Anda terhindar dari penyakit COVID ini. Yang Islam terus berdoa, terus bermunajat pada Allah SWT, meminta supaya segera pandemi ini berakhir di negeri kita tercinta ini. Demikian dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.